Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Komunitas yang berisiko ini banyak yang LSL, laki-laki, seks laki-laki, heteroseksual ya, yang menyebabkan HIV. Tapi kalau kasusnya yang tercatat di kita itu artinya yang mereka yang berobat. Efisiensi anggaran berdampak sekali di lapangan dan kami sudah melihat juga beberapa teman-teman personel BPBD itu misalnya ada kesulitan-kesulitan yang dampak dari efisiensi. Kemudian banyak sekali pergerakan yang akhirnya tidak optimal, ada BBM yang sulit, kemudian beberapa tantangan yang lain di masyarakat sendiri. Tentunya tekanan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu yang perlu kita waspadai juga. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Angka kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan meningkat 380 akibat perilaku seksual menyimpang. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan meningkat jelang puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 380 kasus baru HIV/AIDS di Sumatera Selatan. Dengan penularan terbanyak terjadi pada kelompok laki-laki dengan perilaku seksual menyimpang. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat sebanyak 380 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di wilayah tersebut selama periode Januari hingga Mei 2026 dan 28 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sumatera Selatan Ira Primadesa Ogatia mengatakan temuan kasus baru itu terdiri atas 249 kasus HIV dan 131 kasus AIDS dengan kelompok populasi terbanyak berasal dari lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki LSL dengan 167 kasus. Sedangkan untuk faktor risiko, Dinas Kesehatan Sumsel melaporkan berasal dari heteroseksual 206 kasus, homoseksual 165 kasus, pengguna jarum suntik tidak steril 1 kasus, dan perinatal 1 kasus. Ira menambahkan secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan sejak 2011 hingga April 2026 mencapai 8.188 kasus, terdiri atas 4.767 kasus HIV dan 3.425 kasus AIDS. Kota Palembang itu penduduknya paling padat, banyak, dan juga tempat hiburannya lebih kabupaten kota yang lain. Komunitas yang berisiko ini banyak yang LSL, laki-laki, seks laki-laki, itu paling banyak. Yang heteroseksual perilaku yang menyebabkan HIV. Oke, berarti kemarin kita juga sudah, tapi kalau kasusnya yang tercatat di kita itu artinya yang mereka yang berobat, Mbak. Kita nggak tahu kalau ada. Ya, kalau di kita kan artinya mereka itu sudah kena HIV/AIDS ya, jadi mereka yang berobat. Nah, yang dari temuan kasus baru itu, Ira juga merincikan Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak yakni 203 kasus yang terdiri atas 133 kasus HIV dan 70 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian Kota Lubuk Linggau mencatat 27 kasus yang terdiri atas 12 kasus HIV dan 15 kasus AIDS, 16 kasus, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku juga 16 kasus. Sementara Kabupaten Banyuasin mencatat 14 kasus. Daerah lainnya melaporkan jumlah kasus di bawah 10 orang dengan temuan paling sedikit berada di Kabupaten Oku Selatan yang mencatat 1 kasus AIDS. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar,
Pendamping sebaya Yayasan Sriwijaya Plus Rudi Mulyansyah mengatakan, self-stigma atau rasa takut dan malu masih menjadi hambatan utama, sehingga banyak orang enggan memeriksa diri. Padahal pendengar, layanan screening HIV di puskesmas tersedia secara gratis dan kerahasiaan pasien dijamin. Rudi menambahkan, diskriminasi juga masih menjadi di lingkungan kita karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai cara penularan HIV. Menurutnya, HIV tidak mudah menular sehingga masyarakat tidak perlu takut berinteraksi dengan orang dengan HIV. Sebetulnya sih stigma paling besar untuk saat ini adalah self-stigma. Mereka yang menstigma dirinya sendiri, mereka yang mempunyai anggapan negatif nih, nanti kalau aku ke layanan ini pasti semua orang tahu nih bahwasanya saya HIV positif. Padahal enggak. Semua nakes sekarang ini sudah dibekali dengan ilmu bahwasanya penularan HIV itu nggak gampang seperti kata Pak Yudi tadi, nggak gampang. Jadi ada rumusnya untuk penularan HIV ini, ada A, B, C sampai D. Jadi virusnya harus keluar dulu, jumlahnya harus cukup, virusnya harus dalam keadaan hidup dan harus ada pintu masuknya. Jadi kalau rumus ini tidak cukupi satu aja, walaupun virusnya itu cukup, dia hidup, jumlahnya juga cukup, tapi nggak ada pintu masuknya, itu nggak bakal bisa menularkan. Ia mengajak masyarakat menghilangkan stigma dan meningkatkan kesadaran untuk melakukan screening HIV bagi yang memiliki faktor resiko. Menurutnya, pendengar, deteksi dini akan mempermudah pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Harapan saya, masyarakat semakin peduli dengan kesehatan diri sendiri dan tidak menganggap HIV sebagai hal yang tabu untuk dibahas. Kita perlu berani mencari informasi yang benar, menjalani pola hidup sehat, dan memeriksakan diri bila beresiko. Saya cukup prihatin mendengar angkanya terus bertambah. Menurut saya, edukasi tentang HIV/AIDS harus lebih sering dilakukan, terutama kepada anak muda. Masyarakat juga jangan takut untuk melakukan tes HIV lebih awal, karena deteksi dini bisa membantu pengobatan lebih cepat. Selain itu, kita juga harus menghilangkan stigma terhadap ODHA, agar mereka tidak takut mencari pengobatan. Yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita harus memahami cara penularan HIV supaya tidak salah paham dan tidak mendiskriminasi penderitanya. Pemerintah dan tenaga kesehatan juga perlu terus memberikan sosialisasi serta mempermudah akses tes dan pengobatan. Kalau semua bekerja sama, saya yakin penyebaran HIV bisa lebih terkendali. Dan untuk memahami fakta seputar HIV/AIDS, berikut wawancara Aditya bersama dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, Dr. Harun Hudari. Baik, Dr. Harun Hudari menyikapi masalah penyebaran virus HIV. Ini kota Palembang ini menjadi salah satu kota yang bisa dikategorikan peningkatan HIV-nya cukup tinggi nih, dok. Ini kalau dari kacamata kita seperti apa ya, dok? Ya, peningkatan ini dari tahun ke tahun utama terus ya. Kasus lama belum habis atau belum ada perbaikan. Ada anggota serta baru lagi ya untuk dalam kelompok HIV ini. Nah, yang saya lihat secara kasat mata ada peningkatan besar di kelompok KLSL, ya, laki-laki sampai laki-laki, juga kelompok LGBT. Nah, ini kelompok yang paling banyak kasusnya ya dengan jumlah signifikan dibanding kelompok lain, maupun dari segi vaksinasi itu gitu kira-kira. Dok, kalau kita melihat dukungan kita terhadap ini kan menjadi salah satu jembatan atau mungkin dari salah satu penularan yang cukup tinggi atau penyumbang penularan cukup tinggi. Ini ada masalah penyuka sesama jenis dan juga sebagainya, dok. Ini kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan hal ini, dok? Iya. Tentu saja tetap bersama pemerintah ya, masyarakat juga, orang tua atau siapapun yang lihat adanya orang kelompok yang berisiko tinggi ya, kelompok LGBT, saya mengawasi mereka karena biasanya kadang-kadang mereka akan menjadi korban di tempat yang tidak dikerja oleh biasa. Itu biasa. Jadi juga kalau malam itu saya cari juga anaknya bisa aman ya.
Dok, terakhir mungkin dok, untuk kalangan remaja ini kan lebih muncul atau lahir di kalangan remaja. Nah, bagaimana upaya atau mungkin langkah yang harus diambil baik itu pihak sekolah atau mungkin lingkungan keluarga agar memang penyebaran HIV baik dari pergaulan ini sendiri dapat tercegah sedini mungkin. Ya, penanaman nilai ya. Bahwa individu itu sebenarnya bukan kondisi yang tidak bisa dirubah. Ya. Itu bukan takdir ya. Tapi itu sudah berlaku ke sana. Dan untuk itu lah tidak harus yang bentuk terus resmi, tapi adanya orang terus masuk di situ yang bermakna. Begitu ya. Baik. Terima kasih dokter sudah bergabung sama RRI. Assalamualaikum. Salam sehat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan pada Agustus hingga September 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan terus meningkat. Berdasarkan pemantauan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, luas lahan terbakar selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 305,4 hektar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 284,1 hektar dan tahun 2025 yang mencapai 43,1 hektar. Kawasan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi, Banyuasin, dan Muara Enim menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. Sementara Kabupaten Ogan Ilir mendapat perhatian khusus karena terdapat sejumlah objek vital seperti jalan tol Trans Sumatera, jalur kereta api, dan jaringan pipa minyak. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan penanganan karhutla tahun ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat turunnya muka air tanah, keterbatasan anggaran, serta tekanan ekonomi masyarakat yang berpotensi memicu pembakaran lahan. Efisiensi anggaran berdampak sekali di lapangan dan kami sudah melihat juga beberapa teman-teman personel BPBD itu misalnya ada kesulitan-kesulitan yang dampak dari efisiensi. Kemudian banyak sekali pergerakan yang akhirnya tidak optimal, ada BBM yang sulit, kemudian beberapa tantangan yang lain di masyarakat sendiri. Tentunya tekanan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu yang perlu kita waspadai juga. Yang di Sumatera Selatan sendiri kami melihat ada potensi-potensi baru yang terjadi di lokasi-lokasi baru juga. Untuk memperkuat pencegahan, pendengar, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera terus membangun embung dan melakukan normalisasi kanal di kawasan gambut guna menjaga ketersediaan air. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus menekan resiko meluasnya kebakaran selama puncak musim kemarau 2026. Selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan meminta seluruh sekolah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS sesuai ketentuan pemerintah dan bebas dari perpeloncoan maupun segala bentuk intimidasi terhadap peserta didik baru. Seluruh sekolah di Sumatera Selatan diminta untuk mematuhi ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sekretaris Komisi 5 DPRD Sumsel Kiki Subagio mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan harus berlangsung aman, edukatif, serta bebas dari praktik perpeloncoan maupun perundungan. Menurutnya, MPLS merupakan momentum bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah. Karena itu, seluruh sekolah diminta memastikan kegiatan berlangsung sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga menekankan agar budaya senioritas yang selama ini kerap melekat pada pelaksanaan MPLS tidak lagi dipertahankan. Sebaliknya, hubungan antara siswa lama dan siswa baru perlu dibangun dalam suasana yang lebih kekeluargaan, agar proses adaptasi di lingkungan sekolah berjalan dengan baik. Kegiatan yang bersifat akademik dan kreativitas, biar jangan terkesan ada kegiatan kuncu-kuncuan yang bukan malah sifatnya mendidik, tapi malah membuat jarak antara senior dan junior. Ia juga menambahkan selain mengenakan lingkungan sekolah, MPLS juga perlu diisi dengan berbagai kegiatan yang mampu membentuk karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memotivasi peserta didik baru untuk mengikuti proses pembelajaran sejak hari pertama. Dari Jalan Radio, Harus dari Palembang, terus mudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin meminta BPN segera menyelesaikan penerbitan sertifikat program PTSL 2024 yang hingga kini belum diterima masyarakat. Informasi dari mereka yang sudah jadi itu 186. Pemerintah Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin meminta kepastian penyelesaian sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2024 yang hingga kini belum diterima masyarakat. Sekretaris Desa Lalang Sembawa, Azwari Adaha, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Banyuasin untuk memperoleh penjelasan terkait progres penerbitan sertifikat tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Azwari diterima oleh perwakilan bidang penetapan hak dan pendaftaran BPN Banyuasin, Adi. Pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya pertanyaan warga yang menunggu kepastian penyelesaian sertifikat sejak program berjalan pada tahun 2024. Menurut Azwari, BPN menjelaskan dari 190 berkas PTSL yang diajukan pemerintah Desa Lalang Sembawa, sebanyak 186 sertifikat telah selesai diproses. Namun, seluruh dokumen tersebut masih menjalani tahapan verifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan data sebelum diserahkan kepada masyarakat. Tapi 186 mau dicek lagi, karena di situ kan ada nama-nama yang salah yang sudah kita verifikasi kemarin. Nah, ini mereka masih minta waktu untuk menyocokkan data itu, verifikasi data-data yang sudah ada, karena ada kesalahan nama di situ yang kita berikan ke yang lama ternyata tidak ada perubahan, tidak dirubah penjelasan mereka. Azwari juga menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya telah mencocokkan daftar nomor identifikasi bidang atau NIB dengan dokumen yang dimiliki. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kesalahan identitas yang telah disampaikan kepada petugas agar segera diperbaiki. Selain itu, BPN juga menjelaskan keterlambatan dipengaruhi proses pelimpahan pekerjaan dari petugas lama kepada petugas baru. Proses tersebut menurut BPN memerlukan penyesuaian administrasi agar seluruh data benar-benar sesuai dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah desa menegaskan proses pengukuran tanah telah melibatkan perangkat desa, kepala dusun, ketua RT, dan tim pelaksana PTSL. Karena itu, desa berharap verifikasi dapat segera dirampungkan sehingga sertifikat yang telah selesai diproses bisa segera dibagikan kepada masyarakat. Pemerintah Desa Lalang Sembawa berharap percepatan penyelesaian PTSL dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang telah menunggu hampir 2 tahun sejak program tersebut dilaksanakan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemerintah Kota Palembang membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik ataupun PSEL di kawasan Keramasan untuk memperkuat pengolahan sampah dan penyediaan energi. Pemerintah Kota Palembang terus mempercepat penanganan persoalan sampah yang setiap hari mencapai 1.500 hingga 1.800 ton. Jumlah tersebut telah melampaui kapasitas tempat pemprosesan akhir atau TPA Sukawinatan yang hanya mampu menampung sekitar 1.000 ton sampah per harinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Palembang membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Keramasan Kecamatan Kertapati. Fasilitas ini dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah setiap hari. 1.800 karena kita itu adalah kota. Parameter adalah satu jiwa. Kalau kota itu kan 1 jiwa 1 kilo per hari. Maka muncul sampah 1.800 ton sampah per hari. Kapasitas TPA kita hanya 1.000 ton. Keberadaan PSEL Keramasan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah Kota Palembang juga optimis fasilitas ini akan mendukung pengolahan lingkungan yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Angka kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan meningkat 380 akibat perilaku seksual menyimpang. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan meningkat jelang puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026.
Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.